Halo, jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Jadi kemarin bursa telah mengumumkan bahwa ada 6 saham baru yang masuk ke dalam indeks LQ45. Nah, 6 saham itu apa saja dan kira-kira bagaimana kinerja maupun valuasi dari 6 saham tersebut? Kita akan bahas di video kali ini. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Dan silahkan teman-teman download ebook kami, karena kami sudah menulis ebook yang berisi analisa saham. Ada 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue dan beberapa diantaranya punya potensi naik 100%. Nah, untuk download ebooknya silahkan teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa ebook tersebut hanya sebatas referensi saja ya. Jadi teman-teman diharapkan juga menganalisa ulang dari 5 saham yang ada di ebook tersebut. Oke, selamat mendownload ebooknya dan selamat menonton. Oke, ini adalah kinerja emiten yang baru masuk ke dalam indeks LQ45 ya. Jadi kita melihat sekilas saja mengenai kinerja dan valuasi terakhir dari saham-saham baru yang masuk dalam indeks LQ45. Nah, apa saja 6 saham tersebut? 6 saham tersebut antara lain adalah ACES, Akra, ESA, SCMA, SIDO, dan SRTG. Kita coba lihat kinerja terakhir ya, posisi kuartal 3 tahun 2022 dan juga valuasi terakhir, yaitu valuasi pada tanggal 27 Januari 2023 ya, hari Jumat kemarin. Nah, yang pertama kita lihat dulu mengenai saham ACES ya, yang dimana ACES ini menurut saya cukup menarik. Menariknya kenapa? Karena ACES ini sudah turun cukup dalam. Jadi awal tahun 2022 harga saham ACES masih di level sekitar 1.300-an ya, dan kemudian turun terus sampai akhirnya menyentuh level di 500-an. Nah, di harga terakhir yaitu di harga 496 ini menunjukkan valuasi dari sisi PBV adalah 1,5 kali dengan PI rasio 18 kali. Bagaimana dengan kinerja ACES posisi kuartal 3 2022, di mana kalau kita melihat secara sepintas ya, baik penjualan maupun laba kotor secara tahunan naik. Penjualan bersihnya naik 4,3%, laba kotornya naik 2,6%. Kemudian di sisi laba bersih juga mengalami kenaikan, yaitu 8,9% ya, dari 322 miliar rupiah menjadi 351 miliar rupiah. Oke, kemudian saham yang kedua yaitu Akra ya, atau AKR Corporindo Tbk. Nah, ini berbeda dengan ACES. Kalau saham Akra ini kebetulan sejak awal tahun 2022 sampai sekarang ini sudah naik ya, yang dimana Akra ini pernah menyentuh level di sekitar 700-an. Ini sudah menghitung stock split ya. Jadi di tahun kemarin Akra ini ceritanya sudah stock split, dan setelah di stock split harganya untuk awal tahun di harga sekitar 750-an. Kemudian sampai hari ini ya, sampai tanggal 27 Januari 2023 harga saham Akra ditutup di level 1390. Nah, di harga 1390 ini masih menunjukkan valuasi 2,7 kali untuk PBV-nya dengan PI rasio 13 kalinya. Oke, ini adalah kinerja dari Akra kuartal 3 2022, di mana baik dari sisi pendapatan maupun laba bruto ini naik signifikan. Ya, pendapatannya naik 101%, kemudian laba brutonya naik 72%. Kemudian di sisi laba bersih juga mengalami kenaikan 96,2% dari 796 miliar rupiah menjadi 1,5 triliun rupiah. Oke, kemudian saham selanjutnya yaitu saham ESA atau Surya Eka Perkasa. Nah, kalau ESA sendiri kita lihat sepanjang tahun 2022 kemarin sebenarnya sempat mengalami kenaikan dari level 400-an sampai level 1.600 sebelum akhirnya turun lagi, dan di awal tahun 2023 ini harga saham ESA diperdagangkan di level sekitar 990. Nah, di harga 990 saat ini menunjukkan valuasi PBV 3,3 kali dengan PI rasio 7,6 kali ya, atau 7 kalinya. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja ESA posisi kuartal 3 2022, di mana ESA sendiri ya di sini kita lihat kinerjanya naik signifikan ya.
Tahun 2022 kemarin kuartal 3 dari pendapatan maupun laba kotor ESA naik signifikan. Pendapatannya naik 131% dan laba kotornya naik 172%. Kemudian laba bersihnya pun juga naik signifikan ya, bahkan sangat signifikan. Naik 1213% dari 8,1 juta dolar menjadi 104 juta dolar. Oke, kemudian saham selanjutnya yaitu saham SCMA atau Surya Citra Media Tbk, di mana untuk SCMA sendiri di tahun 2022 kemarin termasuk stagnan ya. Jadi saham SCMA ini juga sempat stock split sebelumnya dan sepanjang tahun 2022 bergerak di range antara sekitar 200 sampai 260-an saja ya. Jadi termasuk sideways. Kemudian di hari Jumat kemarin tanggal 27 Januari harga saham SCMA ditutup di level 230. Nah, SCMA di harga 230 ini menunjukkan level PBV 1,9 kali dengan PI rasio 13 kali. Sekarang kita lihat bagaimana kinerja untuk SCMA posisi kuartal 3 ya 2022. Dimana kalau kita lihat dari sisi pendapatannya naik ya, pendapatannya naik 12,7%. Cuma di sini kita lihat laba usahanya ya, laba usahanya minus 23,5% ya, karena untuk SCMA sendiri ini tidak ada laba brutonya. Jadi kita ambilkan saja laba usahanya ya, minus 23,5%. Di sisi laba bersih ya, laba bersih dari SCMA posisi kuartal 3 2022 kemarin juga masih mengalami penurunan ya, turun 21,9%. Dari 1 triliun rupiah menjadi 830 miliar rupiah. Oke, saham selanjutnya yaitu saham Sido. Nah, kebetulan Sido ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat atau menonton review dari Sido, silahkan teman-teman tonton ya. Tonton di video kemarin ya, video sebelum video ini kita membahas mengenai Sido. Nah, Sido sendiri di tahun 2022 ini justru mengalami penurunan harga saham, di mana posisi Agustus ya, bulan Agustus harga sahamnya tiba-tiba turun dari level 1000-an turun sampai di level dasarnya sekitar 625-an ya, sebelum akhirnya di hari Jumat kemarin ditutup di level 760. Di harga 760 menunjukkan valuasi PBV 6 kali dengan PI rasio 24 kalinya. Sekarang kita lihat kinerja dari Sido posisi kuartal 3 2022, di mana dari sisi penjualan maupun laba bruto masing-masing mengalami penurunan. Penjualan dari Sido muncul ini ya, atau saham Sido secara tahunan minus 5,9%, dari 2,7 triliun rupiah menjadi 2,6 triliun rupiah. Kemudian di sisi laba bruto ini juga mengalami penurunan 10,8% ya, dari 1,5 triliun rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah. Di sisi laba bersihnya pun juga mengalami penurunan 16,8%, dari 865 miliar menjadi 720 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ada saham Saratoga Investama Sedaya atau saham dengan kode emiten SRTG. Saham SRTG ini di tahun 2022 kemarin sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, di kisaran bulan April dari harga 2.800-an naik sampai level 3.800-an sebelum akhirnya turun lagi ke level 2.100-an. Sampai akhirnya di hari Jumat kemarin tanggal 27 Januari harga saham SRTG ditutup di level 2.460. Dan di harga 2.460 ini menunjukkan valuasi PBV 0,5 kali dengan PI rasio 3,5 kalinya. Sekarang kita lihat kinerja dari Saratoga posisi kuartal 3 2022. Di mana di paling atas sendiri ya, kita lihat keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya turun 45,2%, dari sebelumnya 13,8 triliun menjadi 7,5 triliun rupiah ya. Kemudian di sisi laba bersihnya pun juga turun cukup signifikan ya, turun 49,2%, dari 14 triliun rupiah menjadi 7,1 triliun rupiah. Nah, itu tadi sekilas ya, sekali lagi hanya sekilas saja kita melihat valuasi maupun kinerja dari 6 saham baru ya yang masuk dalam indeks LQ45. Nah, kira-kira dari 6 saham ini menurut kalian mana nih yang menarik? Supaya ya siapa tahu bisa kita bahas di video review saham selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.